Aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Para mitra Radio Gajah Mada FM dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR
yang juga menjadi renungan harian melalui akun YouTube Alois Budi Purnomo TV. Semoga panjenengan semua selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada hari ini, pada minggu yang pertama di bulan April, juga menjadi hari Minggu Paskah yang kedua dan merupakan pesta kerahiman ilahi. Dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menampakkan wajah kerahiman-Mu kepada kami, dan kerahiman itu diwahyukan kepada Santa Maria Faustina yang diteguhkan oleh Santo Yohanes Paulus II. Kami bersyukur atas kerahiman ilahi yang Kau nyatakan kepada kami. Semoga kami senantiasa menjadi tanda kerahiman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sepanjang segala masa. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu
dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terimalah persembahanku yang kami hunjukkan di altar suci. Roti dan anggur ini serta suka duka hidup kami, kami serahkan padamu. Terimalah persembahan kami ini, sucikan dan berkatilah persembahan hidup kami, semoga berkenan. Ubahlah persembahan ini menjadi tubuh dan darah suci-Mu. Roti dan anggur ini hasil bumi serta karya kami. Persembahanku yang kami hunjukkan di altar suci. Roti dan anggur ini serta suka duka hidup kami, kami serahkan padamu. Terimalah persembahan kami ini, sucikan dan berkatilah
Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita menampilkan penampakan Yesus yang bangkit dari alam maut kepada para murid-Nya. Digambarkan para murid berkumpul di satu tempat dalam keadaan pintu-pintu terkunci dan tertutup rapat. Disebut alasannya karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang beberapa waktu sebelumnya menyalibkan Yesus. Atas alasan itu, mereka, yakni para murid, dicekam ketakutan dan mereka berkumpul di satu tempat. Dan Yesus menampakkan diri 2 kali berturut-turut. Pada hari Minggu, Yesus menampakkan diri kepada para murid ketika para murid berkumpul. Digambarkan secara detail dalam kisah yang diwartakan kepada kita pada hari ini, pengalaman Thomas Didimus. Pada penampakan pertama, Thomas tidak hadir bersama persekutuan para murid pada waktu Yesus menampakkan diri. Lalu mereka bercerita, bersaksi, membagikan pengalaman perjumpaan dengan Yesus kepada Thomas, dan Thomas dengan congkak, dengan sombong, dengan arogan mengatakan, "Sekali-kali aku tidak percaya sebelum aku melihat bekas-bekas luka yang ada pada tangan dan kakinya, dan juga bekas luka dalam lambungnya. Aku tidak akan percaya sebelum dengan jariku aku menyentuh bekas-bekas luka itu dan memasukkan tanganku ke dalam bekas luka pada lambungnya yang ditikam dengan tombak." Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, karena alasan inilah maka seringkali Thomas disebut sebagai representasi manusia-manusia modern yang tidak mudah percaya sebelum melihat evidence, sebelum melihat bukti. Thomas ingin memverifikasi bekas-bekas luka yang ada pada tangan dan kaki Yesus, juga pada lambungnya. Verifikasi itu yang kemudian menjadi bukti yang akan meyakinkan Thomas. Apa yang terjadi pada minggu berikutnya ketika Yesus menampakkan diri? Yesus menantang Thomas dengan kata-katanya sendiri. "Thomas, taruhlah jarimu dan tanganmu pada bekas luka yang ada di tangan dan kakiku dan juga pada lambungku." Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu saja Thomas tidak berani menyentuh luka-luka Yesus. Thomas hanya bersujud sambil berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas percaya tanpa harus memverifikasi bekas-bekas luka itu, tapi Thomas percaya pada apa yang disabdakan Yesus untuk menguji iman Thomas. Dan ujian itu berbuah kerendahan hati, satu ungkapan iman menyembah Yesus Kristus yang bangkit dengan seruan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas yang tadi saya katakan menjadi representasi manusia modern yang tidak mudah percaya sebelum ada bukti. Iman tentu tidak menuntut bukti-bukti, tetapi iman merupakan penyerahan diri kepada Allah dalam kerendahan hati, dan iman yang demikian akan berbuah sebagai berkah dalam kehidupan kita. Hari ini saya mengenakan perpaduan jubah dan super play dan stola yang dihadiahkan kepada saya ketika berada di Polandia, tempat
Yesus menyatakan kerahiman ilahinya kepada Santa Faustina. Kerahiman ilahi menjadi evidence spiritual dan teologis bagi orang-orang yang membutuhkan kasih sayang Tuhan. Kepada Santa Faustina, Allah sendiri menyatakan kerahimannya kepada dunia. Maka kita berseru dan berdoa, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan kepada seluruh dunia. Kerahiman Allah dinyatakan bukan hanya kepada Thomas, bukan hanya kepada para murid, tetapi juga kepada Santa Faustina dan melalui Santa Faustina kepada seluruh dunia. Ini yang kita kenang pada hari ini, pada pesta kerahiman ilahi. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari dengan penuh syukur dan rendah hati kita menyambut kerahiman ilahi yang dinyatakan kepada kita. Dengan kerendahan hati kita berseru, ya Tuhanku dan Allahku, seperti yang diserukan Santo Thomas Rasul, dan kita pun berseru, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan kepada seluruh dunia bersama Santa Faustina. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepada-Mu atas kerahiman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat semua orang. Kau berkati para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, yang sakit Kau jamah, Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Setidaknya Engkau memberikan daya tahan dan penyerahan dalam kerendahan hati dan keikhlasan menerima sakit penyakit ini sebagai persembahan kepadamu demi sengsara Yesus yang pedih. Kau berkati para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada yang saat ini bersukacita, Kau sempurnakan sukacita itu. Yang sedang ragu-ragu Kau mantapkan, yang bingung Kau yakinkan, yang berduka Kau hibur dan Kau anugerahi sukacita, dan Engkau melimpahkan rahmat kerahiman-Mu kepada kami sepanjang segala masa. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam, mosi-mosi. Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam